Guys, kalian penasaran gak sih sama siapa yang pertama kali mendorong Indonesia sampai menjadinya Indonesia merdeka? Apakah ada revolusi? Apakah ada revolusi-revolusi sebelumnya sampai adanya revolusi Indonesia? Siapa aja sih yang udah pernah ngelakuin revolusi sebelum Indonesia? Penasaran? We're gonna talk about that in this video, so check out till the end. Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Putri selaku pengajar sejarah minat di SMA Negeri 21 Jakarta untuk kelas 11. Kenalkan saya Safira Rizky dari kelas 11-7 dan juga absen 34. Saya di sini akan membahas mengenai revolusi di dunia. Baik, yang pertama itu adalah Revolusi Amerika. Revolusi Amerika bermula dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke benua Amerika. Dimulai oleh Christopher Columbus yang menemui benua Amerika pada 1492. Kemudian berlanjut bahwa Inggris, Ratu Elizabeth I mengetahui bahwa Spanyol melakukan penjelajahan ke Inggris pada tahun 1562. Kemudian karena Inggris tahu, Ratu Elizabeth memerintahkan untuk mengirim peperangan ke Spanyol pada 1585, dan dari situ terjadi perang antara Inggris dan Spanyol 1585 sampai 1604. Pasca 1604 dimenangkan oleh Inggris sehingga Inggris bertahta tinggi di Amerika dan juga menjajah Amerika dengan semena-mena. Di tiap-tiap revolusi tentunya memiliki latar belakang. Jadi untuk latar belakang revolusi Amerika yang ada dua, yaitu adalah sebab umum dan khusus. Untuk umum, yang pertama adalah kekalahan Inggris di antara perang dengan Prancis, yaitu perang 7 tahun, sehingga Inggris menerapkan pajak yang besar-besaran ke masyarakat Amerika yang padahal bukan bagian dari perang tersebut, seperti ada Sugar Act, pamflet, dan lain-lain. Kemudian ada sebab khususnya, yaitu adalah penduduk Amerika yang dipaksa untuk membeli produk-produk yang dari Inggris aja. Kemudian adanya keluarnya common sense yang mendorong semangat kemerdekaan masyarakat Amerika. Oke, lanjut ke jalan revolusinya Amerika. Nah, yang pertama itu adalah pada 1773 terjadinya Boston Tea Party. Boston Tea Party ini adalah bentuk protes masyarakat Amerika kepada Inggris yang telah menerapkan pajak-pajak teh, harus menjual hasil bumi ke Amerika dengan membuang hasil teh ke laut secara bersenang-senang, makanya disebut Boston Tea Party. Jadi secara senang-senang dan membuat Inggris marah. Kemudian selanjutnya adalah 13 koloni di Amerika mengadakan Kongres Kontinental untuk menuntut kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Inggris. Pada 1755, kembali diadakan Kongres sebagai bentuk penolakan tindakan-tindakan dari Inggris dan juga penolakan hasil Kongres 13 koloni di Amerika. Selanjutnya, 13 koloni menyatakan bahwa ia lepas dari Inggris dan juga memerdekakan diri sebagai Amerika Serikat. Lanjut, pada 1776, bahwa perwakilan dari 13 koloni melakukan pentandatanganan naskah deklarasi kemerdekaan Amerika. Oke, lanjut aja kita ke dampak dari revolusi Amerika nih. Nah, untuk dampaknya yang pertama adalah anti-kolonialisme. Yang kedua, adanya semangat untuk republikasisme dan juga demokrasi. Yang ketiga adalah penerapan hak asasi manusia. Lanjut kita ke jalan revolusi Prancis. Yang pertama itu adalah penyerangan ke Bastille pada 14 Juli 1789, yaitu adalah masyarakat yang menyerang Raja Louis dan juga Marie Antoinette ke kerajaan karena bentuk ketidaksukaan dengan sistem yang monarki. Terus adanya perjanjian konstitusi di mana ini perubahan dari yang sistem monarki menjadi terbatas gitu loh. Jadi kekerajaannya tidak semena-mena lagi karena udah ada konstitusi yang berlaku untuk raja juga. Yang ketiga itulah aksi teror di mana adanya penghapusan atau penghapusan musuh-musuh revolusi Prancis yang dipimpin oleh kelompok-kelompok radikal. Kemudian yang terakhir adalah kudeta oleh Napoleon Bonaparte
yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta 1799, mengakhiri periode revolusi dan memulai era baru dalam sejarah Prancis. Oke, lanjut kita ke dampak dari revolusi Prancis. Jadi kalau dampak revolusi Prancis ini tentunya penghapusan sistem pemerintahan yang absolut oleh Louis XIV dan juga Marie Antoinette, yang tentunya juga berdampak kepada penerapan hak-hak masyarakat yang sama. Kemudian adanya yang ikonik nih, yaitu adalah hasil dari revolusinya adalah semboyan liberté, egalite dan juga fraternité. Liberté yang berarti kebebasan, egalite yang artinya kesetaraan, dan juga fraternité yang artinya persaudaraan. Dan juga ide-ide nasionalis yang menyebar ke seluruh dunia dan membangkitkan semangat kemerdekaan negara lain. Oke, kita lanjut ke revolusi yang ketiga, yaitu adalah revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini terjadi pada 1917, di mana di antara Perang Dunia Pertama nih. Nah, latar belakangnya apa aja sih? Nah, latar belakangnya itu adalah tentunya lemahnya kekuasaan dari Tsar Nicholas II, di mana menyebabkan banyak bentuk protes atau ketidaknyamanan masyarakat atas semena-menanya Tsar Nicholas ini, dan juga membentuknya partai-partai yang berpengaruh dari luar, yaitu adalah ideologi sosialis dan juga komunis. Oke, kita langsung masuk ke jalan revolusi Rusia nih. Revolusi Rusia sedikit kompleks, tapi tidak sekompleks itu. Yang pertama itu adalah revolusi Februari. Nah, revolusi Februari ini bisa terjadi karena adanya Bloody Sunday, yaitu Bloody Sunday adalah kekerasan oleh Tsar Nicholas II, yaitu adalah masyarakat yang melakukan demonstrasi kepada dia untuk menjatuhkan kekuasaannya. Nah, karena ada Bloody Sunday, ini terjadinya adalah revolusi Februari, yaitu pada Maret 1917, di mana di Petersburg pada meminta untuk menurunkan atau turun dari kekuasaannya Tsar Nicholas II ini. Lanjut adalah revolusi yang kedua, adalah revolusi Oktober. Nah, revolusi Oktober ini yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Leon Trotsky untuk menggulingkan pemerintahan sementara yang moderat dan juga merebut kekuasaan. Maaf ketinggalan tadi bahwa pada revolusi yang Maret itu bersifat sosial moderat. Makanya setelah Tsar Nicholas turun, itu adanya pemerintahan sementara. Tapi pemerintahan sementara ini pun juga bimbang gitu loh, jadi nggak sekuat itu untuk memajukan negara gitu. Jadi makanya di revolusi Oktober diturunkannya pemerintahan sementara itu. Poin penting dalam revolusi Rusia adalah adanya, kembali lagi yang tadi di awal aku ngomong, bahwa di Rusia ini adalah pembentukan dua partai, yaitu adalah Bolshevik, yaitu sosial moderat yang dipimpin oleh Alexander Kerensky pada revolusi Februari. Kemudian adanya Partai Bolshevik yang bersifat komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin pada revolusi yang Oktober. Oke, kita langsung ke revolusi yang keempat, yaitu adalah revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok ini bermula dari kekalahan dinasti Qing, yaitu dinasti terakhir di Cina yang bersifat lemah dan juga korupsi di mana-mana. Sun Yat-sen merupakan pemimpin nasionalis dan juga pemimpin anti dinasti Qing yang memerangi dengan memenangkannya. Dan ia diangkat menjadi presiden dengan ajarannya, yaitu San Minchu. San Minchu itu ialah nasionalisme, demokrasi, dan juga sosialisme. Dari situ ia mulai mengajarkan dan juga ia merupakan seorang pemegang Cina bagian selatan. Nah, karena ada si Chiang Kai-shek yang ingin menjadi presiden juga, Sun Yat-sen mengalah. Chiang Kai-shek yang menjadi presiden setelah Sun Yat-sen. Kemudian ada Yuan Shikai yang merupakan pemegang Cina Utara. Kita balik ke Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek yang merupakan pemimpin gak suka kalau misalnya tiba-tiba ada orang komunis yang bakal ganggu kepemimpinannya sebagai pemimpin yang nasionalis. Makanya dia tuh membantai orang-orang yang komunis. Tapi ada salah satu orang yang berlatar komunis, yaitu Mao Zedong, yang berhasil kabur dari peperangan tersebut dan malah menimbal balikan si Chiang Kai-shek yang mati, kemudian digantikan lagi oleh Sun Yat-sen
yang berhasil diusir ke Taiwan. Nah, latar belakangnya adalah yaitu ajaran San Minchu yang tadi adalah nasionalis, sosialis, dan juga demokrasi. Oke, kita lanjut ke Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini berlatar belakang bahwa Indonesia yang telah diserahkan ke sekutu oleh Jepang, sekutu yang datang ke Indonesia untuk tujuan untuk merebut kembali Indonesia. Nah, tapi Indonesia karena sudah memiliki pelajaran dari Jepang, yaitu selama dijajah Jepang untuk berperang sebagai backingan dari Jepang, itu memiliki upaya untuk memerangi Belanda agar tidak kembali menjajah dan menduduki Indonesia. Seperti upaya-upaya diplomasi dan juga fisik. Untuk fisiknya seperti sebagai contoh perang di Medan Area. Kalau misal diplomasi seperti perundingan-perundingan dengan Belanda seperti perundingan dengan Garjati ataupun KMB. Nah, dampaknya ini yang buat Indonesia itu adalah politik luar negeri yang bebas aktif, kemudian Indonesia yang turut menjaga perdamaian dunia, kemudian ada bergabungnya Indonesia ke organisasi internasional. Cukup sekian video dan penjelasan mengenai revolusi besar di dunia. Mohon maaf apabila ada yang salah, karena manusia nggak ada yang sempurna. Cukup sekian, bye-bye.